Hari ini Selasa 22 Agustus 2022, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat bersama Menko Polhukam Mahfud MD, LPSK hingga Komnas HAM. Dalam rapat itu, salah seorang anggota DPR mengusulkan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk dinonaktifkan sementara. Terungkap alasan agar Kapolri dinonaktifkan. Usulan itu diungkapkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Beni Kaharman. Usul penonaktifan itu buntut kasus tewasnya Brigadir J. Tak hanya itu, Beni juga meminta agar penanganan kasus Brigadir J ini diambil alih oleh Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Mahfud MD. Hal itu dilakukan agar penanganan kasus ini berjalan secara objektif dan transparan. Beni juga beralasan dirinya meminta pengambilan alih tersebut karena masyarakat telah dibohongi oleh Polri dalam pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J. Dirinya kemudian mencontohkan dengan keterangan pers yang diungkapkan saat pertama kali adalah terjadi baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae. Namun setelah disorot publik dan keluarga Brigadir J mengungkap ada kejanggalan, barulah Polri membentuk tim khusus. Setelah itu ditemukan perbedaan di mana yang terjadi sebenarnya adalah pembunuhan berencana. Diketahui di awal kasus ini mencuat, Karopenmas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengungkapkan bahwa Baradae menembak setelah Brigadir J menembak terlebih dahulu. Disebutnya Brigadir J panik lantaran perbuatan pelecehan kepada istri Irjen Verdi Sambo diketahuinya. Seiring berjalannya waktu, Kapolri mengungkapkan bahwa fakta tembak-menembak tidak terjadi. Baradae mengaku ia nekat menembak Brigadir J lantaran diperintah oleh Irjen Verdi Sambo. Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik. Publik kita ini udah ditipu juga kita ini kan. Kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos Pak Mahfud. Dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara, diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan. Itu Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.